Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab aritmatika sosial. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang neto, bruto, tara, dan bunga tunggal. Pada ayat Al-Quran beberapa membahas seputar aritmatika sosial ya. Pada surat Al-Baqarah ayat 275, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan pada surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 6, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Nah, anak-anak, pada ayat Al-Baqarah ayat 275 ini Allah mengharamkan riba ya. Ini nanti kita akan mempelajari bunga tunggal, itu akan menjadi patokan kepada kita untuk mewaspadai ya, agar tidak terjerumus oleh riba dari bunga di bank konvensional ya. Nah, pada surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6 ini nanti kita harus berhati-hati dalam hal menakar barang yang akan dijual belikan. Jadi nanti kita akan pelajari neto, tara, dan bruto. Harapannya akan menjadi ilmu bagi kita untuk bisa lebih berhati-hati dalam memperhatikan berat dari apa yang kita jual belikan. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut. Terdapat kemasan-kemasan ya, barang yang dimana di situ ada keterangan apa ya? Ya, keterangan tentang berat bersih dan berat kotor atau bruto ya. Ada keterangan berat bersih dan keterangan berat kotor. Nah, neto, bruto, dan tara. Istilah neto diartikan sebagai berat dari suatu benda tanpa pembungkus benda tersebut. Neto juga dikenal dengan istilah berat bersih. Nah, misal dalam suatu bungkus snack tertulis neto 300 gram, ini bermakna bahwa berat snack tersebut tanpa plastik pembungkusnya adalah 300 gram. Nah, sedangkan istilah bruto diartikan sebagai berat dari suatu benda bersama pembungkusnya. Bruto juga dikenal dengan istilah berat kotor. Misal, dalam suatu kemasan snack tertulis bruto 350 gram, ini berarti bahwa berat snack dengan pembungkusnya adalah 350 gram. Nah, istilah tara ini diartikan sebagai selisih antara bruto dengan neto. Misal, diketahui pada bungkus snack tertulis bruto tertuliskan 350 gram, sedangkan netonya adalah 300 gram. Ini berarti bahwa taranya adalah 50 gram, atau secara sederhana berat pembungkus snack tanpa isi itu disebut tara. Nah, ilustrasi neto, bruto, dan tara. Pada gambar berikut terdapat 40 kg ya beras ya. Ini dianggap sebagai bruto karena berat karung ditambah beras hasilnya adalah 40 kg. Nah, ini adalah berat kotor atau bruto. Nah, ini kalau kita urai adalah 0,5 kg itu sebagai karung, berat karung yang kosong, sedangkan 39,5 kg itu adalah berat beras. Nah, berat beras tanpa karung ini disebut neto, berat karung tanpa isi ini disebut tara, dan jumlah neto dengan tara, beras dengan karung itu adalah berat kotor, yaitu bruto.
Nah, di sini bisa kita simak bahwa neto itu adalah bruto dikurangi tara, sedangkan bruto adalah neto ditambah tara, dan tara adalah bruto dikurangi neto. Nah, ada ya kalanya tara itu dituliskan dalam bentuk persen. Untuk menghitung persentase tara adalah berat tara dibandingkan dengan berat kotor atau bruto dikalikan 100%. Nah, aplikasi pemahaman tentang bruto, neto, dan tara seringkali terkait dengan harga suatu benda. Dalam kasus tersebut kita harus bisa menentukan pilihan mana yang lebih menguntungkan. Nah, contoh kasus, Adi berbelanja sampo ke suatu minimarket. Adi melihat ada 3 jenis kemasan sampo untuk merek yang akan dia beli. Nah, kemasan pertama tertulis neto 70 ml dijual dengan harga 5.000. Neto dengan kemasan kedua bertuliskan neto 140 ml dijual dengan 9.000. Kemasan ketiga tertuliskan neto 210 ml dijual dengan harga 13.000. Seandainya uang yang dibawa oleh Adi tidak cukup untuk membeli ketiga pilihan sampo tersebut, manakah yang sebaiknya dibeli oleh Adi? Nah, maka kita bisa melihat harga ini dibandingkan dengan netonya ya. Pembahasan untuk menentukan sampo, manakah yang menguntungkan untuk kita beli, mari kita uraikan. Perhatikan perbandingan harga per mililiter dari ketiga kemasan. Nah, yang pertama tadi neto 70 ml harga 5.000, maka harga per mililiternya adalah 71,43. Pada kemasan kedua dengan neto 140 ml harganya 9.000, maka harga per mililiternya adalah 64,29. Pada kemasan ketiga dengan neto 210 ml harga 13.000, maka harga per mililiternya adalah 61,90. Dari tabel di atas kita bisa ketahui bahwa harga termurah adalah pada kemasan ketiga. Meskipun secara nominal harganya paling mahal, ternyata harga per mililiternya dia termasuk paling murah. Selanjutnya adalah latihan soal. Yang pertama, toko murah membeli 200 karung beras. Pada karung tertera tulisan bruto 114 kg dan tara 2 kg. Tentukan neto keseluruhan beras yang dibeli toko murah. Mari kita bahas. Neto per karung adalah bruto dikurangi tara, yaitu 114 kg dikurangi kilogram, hasilnya adalah 112 kg. Neto keseluruhan adalah 112 kg dikalikan 200 karung, yaitu 22.400 kg. Jadi neto keseluruhan adalah 22.400 kg atau 22,4 ton. Kita lanjutkan latihan soal nomor 2. Seorang pedagang membeli 1 karung gula pasir dengan berat seluruhnya 50 kg dan tara 2%. Berapa uang yang harus dibayarkan pedagang jika harga 1 kg gula pasir adalah 11.000? Nah, diketahui bruto adalah 50 kg, tara 2%, harga 1 kg gula pasir adalah 11.000, yang ditanyakan adalah harga keseluruhan. Nah, tara itu adalah persentase tara dikalikan bruto, maka 2% dikalikan 50 hasilnya adalah 1 kg. Nah, neto itu adalah bruto dikurangi tara. Bruto tadi 50 kg dikurangi 1 kg, hasilnya adalah neto 49 kg. Nah, harga
harga gula pasir tadi 49 kg dikalikan 11.000, hasilnya adalah 539.000. Jadi harga yang harus dibayarkan adalah sebesar 539.000 rupiah. Dilanjutkan latihan soal nomor 3. Suatu benda memiliki bruto 6 kg, neto 5.500 gram. Tentukan tara dan persentase tara benda tersebut. Penyelesaiannya adalah diketahui bruto 6 kg sama dengan 6.000 gram, netonya adalah 5.500 gram. Maka ditanyakan tara dan persentasenya adalah tara bisa diperoleh dengan rumus bruto dikurangi neto. Nah, berarti 6.000 gram dikurangi 5.500 gram, hasilnya adalah 500 gram atau 0,5 kg. Persentase tara adalah besar tara dibandingkan besar bruto kali 100%. 500 dibandingkan 6.000 kali 100% adalah 8,3%. Selanjutnya adalah menentukan bunga tunggal. Bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Di lingkungan sekitar kita sering kita jumpai bahwa seseorang membeli mobil secara angsuran dengan bunga 10% per tahun, atau seseorang meminjam uang di bank dengan bunga 2% per bulan. Jadi kata bunga bukanlah kata asing di telinga masyarakat Indonesia ya. Dalam dunia ekonomi sebenarnya terdapat bunga majemuk dan bunga tunggal. Namun bunga yang akan dibahas dalam pembahasan kali ini hanyalah bunga tunggal saja. Sehingga jika ada istilah bunga pada materi ini, yang akan dimaksudkan adalah bunga tunggal ya. Besarnya bunga biasanya berbeda untuk setiap bank sesuai dengan kebermanfaat uang dan kesepakatan kedua pihak. Selanjutnya adalah menghitung besar bunga. Di sini terdapat 3 rumus ya anak-anak ya. Bunga selama Y tahun itu adalah banyaknya tahun kali persentase bunga kali modal. Bunga selama M bulan itu adalah M banyaknya bulan per 12 kali persentase bunga kali modal. Modal akhir itu diperoleh dengan modal awal ditambah besar bunga. Latihan soal yang pertama, Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 30 juta rupiah dengan bunga 24% per tahun. Tentukan A. Besar bunga pada akhir bulan pertama, B. Besarnya bunga pada akhir bulan ke-6, C. Besarnya uang setelah 2 tahun. Nah, yang pertama adalah bunga pada akhir bulan pertama, berarti kita gunakan bunga dalam hitungan bulan ya. BM sama dengan M per 12 kali persentase bunga kali modal, berarti 1 per 12 kali 24% kali 30 juta, hasilnya adalah 600.000. Nah, yang kedua yang ditanyakan adalah B6 atau bunga pada akhir bulan ke-6, M per 12 kali persentase bunga kali modal, itu berarti 6 per 12 kali 24 per 100 kali 30 juta, hasilnya adalah 3.600.000 rupiah. Nah, yang ke C itu besarnya uang ya. Besarnya uang itu berarti modal akhir. Nah, berarti kita hitung dulu bunga selama 2 tahun, 2 kali 24 per 100 kali 30 juta. Hasilnya adalah 14.400.000 rupiah. Nah, besar tabungan selama 2 tahun adalah modal ditambah bunga 30 juta ditambah 14.400.000 rupiah,
Hasilnya adalah Rp44.400.000. Nomor 2, Pak Budi menabung pada sebuah bank sebesar 3 juta dan mendapatkan bunga sebesar 3% per tahun. Jika besar bunga yang diterima Pak Budi adalah 270.000, tentukan sudah berapa lama uang tersebut ditabung. Nah, kita bisa melihat dari rumus bunga per tahun tadi ya, Y kali banyaknya persentase bunga kali modal. Diketahui besar modalnya adalah Rp270.000. Banyaknya tahun ini ditanyakan, persentase bunganya adalah 3% kali modalnya adalah 3 juta. Nah, berarti kita bisa menghitung 3%-nya adalah sebagai 3/100. Nah, berarti Y di sini adalah 270.000 dibagi, ini hasilnya adalah 90.000, yaitu Y adalah 3 tahun. Maka lama Pak Budi menabung adalah 3 tahun. Contoh yang ketiga, Bu Citra menyimpan uang di bank sebesar 9 juta. Setelah 8 bulan, Bu Citra menerima bunga sebesar Rp240.000. Tentukan suku bunga dari bank tersebut. Nah, kita menggunakan rumus bunga dalam hitungan bulan ya. M/12 kali persentase bunga kali modal. Itu berarti bunganya sudah diketahui. 240.000 sama dengan ya, M-nya adalah 8 bulan per 12 kali persentase bunga ditanyakan kali 9 juta. Nah, bisa kita hitung ya, 8 per 12 ini ada per 100 ada 9 juta, ini bisa kita hitung hasilnya adalah 60.000. Nah, di sini bisa kita hitung nilai A-nya adalah Rp240.000 dibagi 60.000, hasilnya adalah 4. Nah, jadi besar suku bunga bank tersebut adalah 4% ya. Contoh yang keempat, untuk modal berjualan, Budila meminjam uang di koperasi sebesar 5 juta dengan bunga 1% per bulan. Angsuran tiap bulan yang harus dibayar Budila jika meminjam selama 10 bulan adalah, nah anak tadi besar bunga pinjaman dalam 10 bulan itu adalah 10 kali 1/100 kali 5 juta. Karena ini tadi persentasenya adalah 1% per bulan ya, jadi kita bisa langsung mengalihkan tanpa harus membagi 12 ya. Per 12 itu berlaku jika bunganya adalah per tahun anak-anak ya. Nah, berarti besar bunga pinjaman adalah Rp500.000. Total pinjaman yang harus dibayar itu adalah modal awal ditambah bunga, berarti 5 juta ditambah Rp500.000, yaitu Rp5.500.000. Sehingga angsuran yang perlu dibayar selama 10 bulan sebesar Rp5.500.000 dibagi 10 adalah Rp550.000. Maka besar angsuran per bulan adalah Rp550.000. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.